Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dari ibu-ibu, dari perempuan belum jawab salam, dari anak-anak aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya, walaupun yang ngomong ini bukan ustadz, tapi niru-niru. Jadi barangkali ada kata-kata yang bermanfaat atau kata-kata yang berkenan di hati ibu-ibu dan anak-anak, mohon diterima. Dan apabila ada kata-kata dari saya yang salah atau tidak sesuai dengan tuntunan agama, mohon diabaikan atau jangan diikuti. Barangkali itu kesalahan dari saya sendiri pribadi. Sebelumnya saya ngomong begitu karena saya bukan ustadz, bukan tokoh agama di sini, bukan siapa-siapa, cuman sekedar mengisi waktu luang karena Ustadz Mulyamin beliau berhalangan hadir karena ada udzur, ada sesuatu yang tidak bisa beliau tinggalkan. Jadi mohon maafnya, mohon maklumnya. Untuk itu mari kita manfaatkan majelis ini daripada kosong, daripada dimanfaatkan waktu tidak berguna, apalagi terutama untuk anak-anak, untuk adik-adik. Kadang-kadang kalau nggak ngaji, nggak di masjid, dia main HP. Jadi daripada main HP, membuang-buang waktu, membuang-buang kuota, mari kita duduk di sini bareng-bareng, kita ngobrol, kita sharing, ada yang bermanfaat diambil, kalau tidak ada yang bermanfaat diabaikan saja. Bismillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala puji syukur karena berkat nikmat Allah yang diberikan kita semua sehingga kita bisa hadir di majelis yang setiap malam Selasa, majelis ilmu yang biasa disampaikan oleh Ustadz Mulyamin, tapi sekarang beliau ada kepentingan jadi tidak hadir. Salawat serta salam semoga salawat kita tersurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, kepada para pengikut-pengikut beliau,
yang setia kepada beliau, menjalankan ilmu beliau sampai sekarang ini, yaitu ulama-ulama kita, para kiai kita, para ustadz-ustadz kita yang mengajarkan kita semua, termasuk Ustadz Mulyamin. Semoga diberikan kesehatan sehingga bisa membimbing kita, memberikan ilmu kepada kita secara istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad yang dicintai oleh beliau di dunia dan di akhirat. Di dunia mendapat rahmat beliau berkat membaca sholawat kepada beliau, membaca salam kepada beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, dan di akhirat mendapatkan syafaat beliau nanti di mana tidak ada pertolongan lagi, di mana tidak ada gunanya lagi yang namanya harta, yang namanya anak, yang namanya istri, orang tua, tidak ada gunanya kecuali harapan kita yaitu syafaat Nabi Muhammad. Karena syafaat Nabi Muhammad yaitu sangat dinanti-nantikan nanti di yaumil akhirat. Kita tidak bisa mengandalkan amal kita. Kita tidak bisa mengandalkan sholat kita. Yang sholatnya kadang khusyuk, yang sholatnya kadang tidak khusyuk. Kadang-kadang kita masih ingat sama dunia. Kita tidak bisa mengandalkan amal kita kecuali mengandalkan syafaat Nabi Muhammad. Untuk itu mari kita sambung terus Kanjeng Nabi Muhammad dengan sholawat, membaca sholawat kepada beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau sehingga kita dicintai oleh beliau di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mohon maafnya kalau ada kata-kata yang tidak sesuai, yang tidak berkenan, karena Al-Fakir sendiri, saya sendiri masih belajar, masih banyak kekurangan, terutama kurang ilmu. Alhamdulillah kita memasuki bulan apa? Bulan apa sekarang anak-anak, adik-adik? Ini sekarang bulan apa? Hari Raya Idul Kurban bulan apa? Zulhijjah. Tanggal berapa? Tanggal 10. Tanggal 10 ya udah ada sapi berarti. Ya, mau dipotong kalau tanggal 10. Berarti kalau tanggal 10 berarti ya malam ini takbiran dong. Ya. Ini tanggal berapa ini? 9 di bulan Zulhijjah disebut hari apa? Hari Arafah. Di mana hari Arafah yaitu saudara-saudara kita yang berangkat haji. Ini sobat baik sih. Di mana saudara-saudara kita yang sedang berangkat haji mau berjalan menuju tempat yang bernama Arafah, yaitu salah satu rukun dari ibadah haji. Kalau diberi kesempatan oleh Allah berangkat haji harus wukuf di Arafah. Kalau tidak mengikuti wukuf di Arafah tidak sah hajinya. Jadi walaupun jamaah haji sedang sakit, lagi berbaring di rumah sakit, itu wajib datang ke Arafah karena salah satu rukun dari haji. Ya, kembali lagi, ini adalah bulan Zulhijjah tanggal 9. Kemarin tanggal 8.
Tanggal 8 disebut hari Tarwiyah. Ya. Sebelum tanggal 8 yaitu tanggal 7 disebut hari Yaumul Zina. Ya. Tanggal 10 Zulhijjah yaitu tanggal 10 yaitu tanggal di mana Allah sangat cinta kepada umat Kanjeng Nabi yang melakukan amal soleh di 10 Zulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amal ibadah kita. Allah menciptakan waktu sepanjang tahun berapa bulan? 12 bulan. Yang pertama namanya bulan Islam, bukan bulan Masehi. Kita bulan Islam, kenalnya bulan Islam, bukan bulan Masehi. Itu bulan-bulan Masehi itu bukan bulan kita. Jadi kita harus hafal bulan-bulan Islam, ya. Biar tahu kejadian apa di bulan tersebut, biar tahu ada peristiwa apa, ada momen apa, Kanjeng Nabi waktu itu di bulan itu ngapain. Jadi kita tahu. Jadi kita pada waktu bulan tersebut bisa melakukan amal ibadah segiat-giat mungkin, sesemangat-semangat mungkin, ya, di bulan-bulan tersebut. Jadi kita harus tahu di bulan-bulan Islam. Coba anak-anak mulai dari bulan apa? Bulan Islam yang pertama bulan Muharram. Nah, bulan Muharram yaitu tahun baru Hijriyah, tahun baru Islam. Habis Muharram apa? Ayo, ibu-ibu pasti tahu. Habis Muharram, ayo bulan Islam harus hafal. Masa bulan Masehi bukan bulan bulan agama kita hafal? Jangan sampai hafal bulan Masehi, bulan Hijriyah tidak hafal. Ayo, setelah Muharram, Safar. Ya. Safar biasanya orang tua kita dulu kalau Safar ada bikin apa? Apem. Jadi ingat, ya. Jadi ingat selalu kita sebagai anak waktu itu masih anak-anak sampai sekarang juga kalau bulan Safar ada peristiwa bikin apem dibagi-bagikan pada tetangga, saudara, kita kumpul, ada yang nyumbang beras, ada yang nyumbang gula, ada yang jadi kita guyub gotong royong dulu sih. Ya. Ya gitu, itu adalah caranya para kekasih Allah mengajarkan kita untuk gotong royong, untuk kita saling berbagi dengan cara bikin apem. Habis Safar apa? Habis Safar, Muharram, Safar. Ayo, Rabiul Awal. Rabiul Awal dikenal bulan Maulid. Jangan sampai Rabiul Awal tidak kenal, bulan Maulid tidak kenal, malu. Karena apa? Di situ ada peristiwa yang sangat penting, yaitu kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Jangan sampai nggak tahu, jangan sampai nggak kenal kelahiran Kanjeng Nabi. Ya, katanya pengen disayang Kanjeng Nabi, katanya pengen mendapatkan syafaat beliau. Ya, itu di bulan Rabiul Awal ada kelahiran Kanjeng Nabi. Terus setelah Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Setelah Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Setelah Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Setelah Jumadil Akhir, apa? Rajab adalah satu bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yang ini dibahas. Terusan setelah Rajab apa?
Sya'ban. Sya'ban ada peristiwa apa lagi? Sya'ban ada peristiwa turunnya kewajiban umat Kanjeng Nabi untuk bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ayatnya sering kita baca, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi dan seterusnya. Terus Sya'ban, setelah Sya'ban puasa atau Ramadan ya. Ramadan yaitu kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Setelah Ramadan apa? Syawal ya. Setelah Syawal Zulqa'dah, Kapit ya, kata orang dulu Kapit. Nah, setelah Kapit Zulqa'dah yaitu Zulhijjah yang kita masuki bulan sekarang yaitu Zulhijjah, 10 hari bulan Zulhijjah. Jadi Allah menciptakan waktu 12 bulan dalam setahun ya. Dari 12 bulan Allah pilih menjadi 4 bulan. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Arba'atun hurum, 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah, di mana waktu itu Rasulullah memasuki 4 bulan Muharram, 4 bulan haram, yaitu pertama apa? Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram. Itu berurutan 4 bulan, 4 bulan yang 3 berurutan. Zulqa'dah, bulan Kapit kata orang dulu, terusan Zulhijjah, bulan sekarang Raya Agung, Hari Raya Idul Kurban. Yang ketiga Muharram. Dan yang satu lagi yaitu Rajab yang melesat sendiri, yang berpisah sendiri. Yang 3 berurutan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu 4 bulan yang Allah muliakan. Pada waktu itu Allah turun ayat jangan melakukan peperangan. Waktu itu dilarang umat Islam untuk berperang. Tapi kalau ada musuh yang menyerang, ya harus dihadapin. Tapi tidak boleh berperang di bulan di bulan haram. Karena bulan haram yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Allah menciptakan 12 bulan dalam setahun. Diambil dari 12 bulan, 4 bulan haram, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Makanya kalau bulan haram jangan melakukan dosa, meminimalisir dosa, jangan dijor. Karena apa? Karena di bulan haram bukan pahala aja yang dilipat gandakan, tapi dosa pun dilipat gandakan. Seperti bulan ini nih, bulan haram, bulan Zulhijjah. Rasulullah bersabda, ma min ayyamin al-amal soleh fiha ahabbu ilallah. Kalau nggak salah itu hadisnya Rasulullah SAW. Ma min ayyamin al-amal soleh ahabbu ilallah, fiha ahabbu ilallah. Allah mencintai perbuatan dari hamba-hambanya selain di bulan 10 pertama bulan Zulhijjah, dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Allah lebih mencintai dari
bulan-bulan yang lainnya dari hari-hari yang lainnya, yaitu di 10 awal bulan Zulhijjah. Jadi ini nih masih ada kesempatan berapa hari lagi ke tanggal 10-nya? 2 hari lagi. Jadi kita mari kita isi hari-hari ini 10 malam pertama di bulan Zulhijjah dengan amal-amal yang baik, sedekah, tilawatul Quran, puasa. Puasa besok disunahkan puasa. Karena apa? Keutamaan puasa 1 hari di bulan Zulhijjah, termasuk khususnya tanggal 9 Zulhijjah, yaitu penghapus dosa yang lalu dan menghapus dosa setahun yang akan datang. Jadi kesempatan emas buat kita semua untuk berpuasa, menghapus dosa yang setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Cuman sehari. Ini kesempatan emas buat kita ya, anak-anak, adik-adik. Besok puasa siap? Besok puasa siap. Sebelum subuh ambil piring, ambil nasi, kita sahur bareng-bareng. Di mana? Di rumah masing-masing. Barangkali DKM-nya sini dia kan ya nggak apa-apa. Iktikaf dulu, terusan sahur bareng-bareng. Ya, besok siap berpuasa 1 hari? Siap, insya Allah. Cuman sehari. Ya, lumayan buat menghapus dosa kita yang setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini adalah kesempatan emas buat kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad. Berkat Kanjeng Nabi Muhammad, amal kita menjadi lebih baik. Padahal 1 hari, cukup 1 hari puasa bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Terutama ibu-ibu yang kemarin bulan Ramadan ada halangan tidak berpuasa karena ada halangan, besok kesempatan untuk mengqadha. Ya, tapi niatnya jangan disamain wajib sama sunnah, nggak boleh. Kalau ibadah wajib sama sunnah nggak boleh disamakan, tapi kalau sunnah sama sunnah boleh. Jadi kalau ibu-ibu malam pengen bangun malam sholat tahajud, waktunya mepet mau subuh, biasa sholat wajib, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah hajat, sholat sunnah apa? Istikharah, jadi satu boleh kalau itu ibadah sunnah. Tapi kalau ibadah wajib tidak boleh dijadikan niatnya satu. Ya. Tapi kalau misalkan sunnah sama sunnah boleh. Ya. Jadi besok niatnya apa untuk mengqadha sholat Ramadan puasa Ramadan yang lalu. Jadi biasa kita niat qadha puasa Ramadan, nanti Allah nggak usah sama niat puasa Arafah, nggak boleh. Wajib sunnah ya. Tapi kalau niatnya saya niat mengqadha sholat wajib Ramadan, sholat wajib puasa wajib Ramadan kemarin, nggak usah disebutin lagi Arafahnya, nanti Allah yang ngasih pahalanya. Yang penting waktunya di momen-momen tertentu. Misalkan ibu mengqadha puasa Ramadan di hari Senin Kamis. Nah, waktunya Senin dan Kamis. Jadi kita mengqadha di hari Senin dan Kamis, nanti pahala puasa sunnahnya ikut sendiri. Paham ya? Paham. Jadi kalau ibadah itu, kalau wajib, kalau sunnah sunnah. Ya. Jadi kalau besok niat puasa, niat apa dulu? Buat mengqadha atau puasa sunnah Arafah? Kalau buat bapak-bapak insya Allah nggak ada udzur waktu Ramadan kemarin, jadi niatnya sunnah
Arafah. Nah, jadi besok siap untuk puasa sunnah Arafah karena pahalanya sangat luar biasa untuk menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tidak ada di antara kita yang tidak berdosa, ya. Semuanya pasti ada dosanya, tidak semuanya ada kekurangannya, semuanya ada aibnya. Jadi kesempatan emas kita untuk bertakaruh kepada Allah dengan berpuasa Arafah. Ya, terus kalau berpuasa awas dijaga matanya, mulutnya, telinganya. Ya, jangan perut aja yang dijaga, nggak makan, tapi puasanya dijaga biar mendapatkan pahala, biar mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi ini kesempatan buat kita, ya. Nanti malam ini sama malam besok yaitu termasuk 10 Zulhijjah, 10 pertama di bulan Zulhijjah. Jadi mari kita manfaatkan waktu kita, ya, di 10 malam bulan Zulhijjah tanggal 9 dan 10 kemarin udah lewat. Kita isi dengan membaca Quran, bertadarus, bersedekah, silaturahim, berbuat baik kepada orang tua, mendoakan orang tua yang sudah meninggal atau yang masih ada bersama kita, ya. Jangan putus sama orang tua walaupun orang tua kita sudah meninggal, jangan putus, disambung dengan doa. Kanjeng Nabi udah mewanti-wanti kalau ada saudara kita meninggal jangan putus. Dicontohkan dengan sholat jenazah, wa maghfir lahu wa maghfir laha. Itu adalah bukti agar kita tidak putus dengan orang yang sudah meninggal, terutama orang tua kita, saudara kita, mumpung kita waktu-waktu yang mustajab malam ini, besok malam. Nah, kita berdoa banyak-banyak, mendoakan orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita yang masih belum terkena hidayah oleh Allah, yang masih meninggalkan sholatnya, yang masih meninggalkan puasa wajibnya, yang masih akhlaknya kurang sama orang tua. Jadi kita manfaatkan momen besok malam ini untuk mendoakan saudara kita, keluarga kita. Semoga kita dikumpulkan kembali besok yaumil akhir dengan keluarga kita bersama rombongan Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, maaf nih, ngomongnya agak nggak ada guyonan nih, nggak biasa ngomong. Jadi 10 pertama di bulan Zulhijjah yang kita sedang laksanakan di malam ini dan besok malam kita manfaatkan, karena tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah perbuatan dari hambanya selain di 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Apalagi besok pada habis asar sampai maghrib, ya, diusahakan jangan kemana-mana, di atas sajadah bertawajuh kepada Allah, bertakaruh kepada Allah, berzikir, berdoa, bersolawat, memohon kepada Allah. Di mana saudara kita sedang wukuf di Arafah, kita seolah-olah wukuf di rumah. Ya, kalau bisa jangan ada kegiatan apapun habis asar sampai maghrib. Soalnya jamaah haji juga wukuf di Arafah, waktunya asar sampai maghrib.
Ya, kata Allah Subhanahu wa taala ngomong kepada malaikat, wahai para malaikat, ya ini hadis qudsi gitu. Lupa saya. Artinya gini, wahai malaikat, saksikanlah ini adalah hamba-hambaku yang sedang wukuf di Arafah dari penjuru dunia datang ke sini semua. Untuk apa? Untuk memohon ampun kepada Allah. Dia yang dari Indonesia meninggalkan keluarganya, berkorban hartanya, berkorban tenaganya untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Malaikatnya ngomong, ya Rob, itu di sana ada jamaah yang hajinya ikut-ikutan. Kata Allah apa? Tidak peduli mau ikut-ikutan, mau hajinya asal-asalan. Kalau dia datang ke Arafah, Allah ampuni semua dosa-dosanya. Malaikat ngomong lagi, ya Rob, apakah untuk di sekitar Arafah saja? Kata malaikat, lah tidak, kata Allah. Semua di penjuru dunia yang bertawajuh, bertakaruf kepada saya di waktu-waktu Arafah antara Asyar sampai Maghrib, saya ampuni dosa-dosanya. Jadi kesempatan emas besok Asar sampai Maghrib banyak doa ya, karena itu waktu-waktu mustajab, waktu-waktu Allah berikan ampunan kepada kita semua, terutama orang yang lagi berhaji di sana. Kita mendapatkan ampunan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita mencontoh kepada jamaah haji yang di sana, yaitu berwukuf di Arafah. Kita seolah-olah berwukuf di Arafah. Semoga kita yang akan datang dipanggil oleh Allah berwukuf juga di Arafah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi untuk malam ini tidak ada pelajaran ilmu fikih, tapi sekedar ngobrol, sekedar sharing, sekedar memanfaatkan waktu dari maghrib sampai isya. Ini termasuk majelis kayak gini ya, di malam-malam ini dimuliakan oleh Allah. Karena apa? Karena tidak ada majelis yang Allah rahmati kecuali di situ mengingat Allah, berzikir kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Ya. Sekali lagi mari kita manfaatkan. Besok siap puasa? Siap, insya Allah. Ya, cuman sehari. Kalau tidak bisa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, mohon untuk tanggal 9. Tanggal 9-nya kita berpuasa Arafah. Ya, jangan lewatkan cuman sehari. Masa sebulan Ramadan kita full bisa kuat tahan, tapi untuk sehari besok tidak bisa. Di samping itu kita jaga mulut kita ya, jangan sampai ngomongin orang, direm ya, direm. Jangan sampai mencaci orang, jangan sampai kita kalau berpuasa dijaga mulut, mata, telinga, hati ya. Mata jangan melihat-melihat. Anak-anak nih, adik-adik. Ya, jangan main HP aja puasa. Lebih baik tidur siang. Ya. Kalian jangan waktunya dibuang-buang buat main HP ya. Karena HP adalah emang sih bermanfaat, tapi banyak madorotnya ya. Jadi kita harus memilah mana yang manfaat dan mana yang
madarat. Ya. Kalau itu manfaat kita ambil. Kalau itu madarat tidak bermanfaat, jangan jangan diambil. Ya. Mulut kita dijaga waktu puasa, mata kita, telinga kita. Ya. Lebih baik hafalin Quran, baca Quran, tadarus Quran, berzikir, bersolawat. Ya. Barang siapa yang bersolawat kepada Kanjeng Nabi maka dibalas 10 apa? 10 kebaikan. Satu solawat dibalas 10 kebaikan. Kalau misalkan satu putaran tasbih berapa putaran, berapa solawat? 100. Tasbihnya berapa? Jumlahnya 100 atau 1000? 100. Umumnya 100 ya. Jangan pelit-pelit memegang HP megang tasbih yang 33. Megang tasbih yang banyak biar sekalian pahalanya. Jadi satu sholawat kita membaca sholawat dibalas oleh Allah 1 kebaikan. Misalkan tasbihnya 100 maka 100 kebaikan. Kebaikan apa aja dari Allah? Ya, Allah lebih tahu kebutuhan kita. Ya. Kebaikan anak saya mau kuliah belum ada biayanya, insya Allah ada jalan keluarnya. Ada yang sakit pengen sembuh, insya Allah dikasih kesembuhan. Kebaikan apa aja dari berkat membaca sholawat. Tidak ada dari umatku, kata Kanjeng Nabi, dari Kanjeng Nabi tidak ada dari umatku yang membaca sholawat kepadaku kecuali Allah mengembalikan rohku ke jasadku untuk membalas sholawat dari umatku. Ya. Barang siapa yang sholawat kepada Kanjeng Nabi maka Kanjeng Nabi akan membalas sholawat kita. Misalkan ada namanya Muhammad bersalawat Kanjeng Nabi, nanti disampaikan oleh malaikat, ya Muhammad, ya Kanjeng Nabi Muhammad, ini ada salawat dari umatmu. Dari siapa? Dari namanya Muhammad. Bahkan disebutkan nama orang tuanya, Muhammad bin Abdullah misalkan. Jadi bahkan ada riwayat lagi yang disebutkan tempat tinggalnya juga. Ya. Ada seorang dari Masjid Al-Fitrah bersalawat 1 kali ke Kanjeng Nabi, disampaikan oleh malaikat ke Kanjeng Nabi. Ini salawatnya namanya Muhammad bin Abdullah. Tempat tinggalnya disebutkan dari Jalan Bima 1. Jadi ini contoh, salawat itu adalah contoh kebaktian kita kepada orang tua, sama aja mendoakan orang tua. Jadi jangan pelit-pelit membaca salawat Kanjeng Nabi, biar kita disambung terus, biar kita nyambung terus kepada Kanjeng Nabi, tidak putus. Nah, halo. Biar kita diingat-ingat oleh Kanjeng Nabi. Ya, barang siapa yang sering mengingat Kanjeng Nabi, insya Allah Kanjeng Nabi juga ingat. Ya, yang banyak sholawatnya maka yang dekat dengan Kanjeng Nabi di akhirat. Ya, jadi ibu-ibu jangan lepas tasbihnya tuh. Ya. Habis sholat tasbih dulu 200, sholat lagi nanti duhur 200, nanti asar 200, dipaksakan. Ya. Sebentar, sholawat paling berapa menit? 100 berapa menit sih? Jangan panjang-panjang sholawatnya, yang pendek aja biar banyak dapatnya. Ya. Apa sholatnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sholli ala sayyidina. Apa sholawat ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Nggak usah yang panjang-panjang, salawat nari ya, wah kepanjangan. Bagus-bagus tapi kepanjangan. Nanti gosong dulu masakannya. Ya, kayaknya udah cukup ya guys. Mau isya. Jadi pesan saya, ya mari kita manfaatkan di malam 10 hari, malam pertama di bulan Zulhijjah untuk melakukan kebaikan, puasanya, zikirnya, Qur'annya, sholawatnya, ya, karena pahalanya sangat dicintai oleh Allah. Ya. Puasa Arafah itu sebelum turun ayat wajib untuk puasa Ramadan, puasa Arafah dulu. Ya. Sebelum turun ayat kewajiban berpuasa Ramadan, itu puasa Arafah dulu. Ya, setelah turun ayat wajib untuk berpuasa Ramadan, baru puasa Arafahnya sunnah. Ya, dari zamannya sebelum Kanjeng Nabi. Sebelum Kanjeng Nabi, nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi itu puasa Arafah wajib. Karena apa? Karena ibadah haji itu bukan di waktu umat Kanjeng Nabi aja, sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabi yang dulu itu ada ibadah haji. Sebelumnya puasa dulu, puasa Arafah itu wajib. Baru umat Kanjeng Nabi Muhammad diutus, diperintahkan wajibnya puasa Ramadan, maka puasa Arafahnya sunnah. Ya. Yang namanya sunnah apa? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi walaupun tidak apa-apa jangan nyepelekan. Ya, kadar sunnah. Kadar sunnah. Kok enggak sholat duha? Kadar sunnah. Makannya berdiri, minumnya berdiri, kadar sunnah. Enggak duduk, makan minumnya kadar sunnah. Jangan begitu ya. Walaupun sunnah, ya barangkali itu adalah ibadah, dinilai ibadah oleh Allah, suatu ibadah yang bagus, yang gede, maka jangan ditinggal. Paham ya? Kalau minum tangan kanan sambil duduk, makan, itu sunnah. Ya. Mau masuk kamar kecil berdoa, langkahnya pakai kaki kanan apa kiri? Kiri itu sunnah. Lupa udah masuk, balik lagi, keluar lagi, masuk lagi, lupa lagi, masuknya kaki kiri lagi, balik lagi. Sampai kapan? Sampai hafal. Ya, kenapa? Biar kita itu mendapatkan kesunahan Kanjeng Nabi. Katanya pengen syafaatnya Kanjeng Nabi. Ya. Udah? Nggak ada pertanyaan? Karena saya bukan ustaz. Jadi sekian saja ya. Waktunya mau isya. Barangkali cukup. Semoga ada manfaatnya. Semoga ada yang bisa ditiru, yang bisa diamalkan. Ya terutama besok puasa itu ya, ibu-ibu masak buat sahur ya. Mari kita hidupkan malam-malam ini besok untuk bertakaruf, mendekatkan diri kepada Allah, minta ampun kepada Allah, minta keselamatan kepada Allah dunia akhirat, untuk keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, anak-anak kita, putu kita. Ya, udah bunyi. Sekian aja. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maafnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.